Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu ya dzal jalali wal ikram. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadratul muhtaramin yang terhormat, Bapak Kiai Haji Muhyiddin Maghrib. Yang saya hormati para jamaah saudara-saudara maghrib yang berada di ruang utama salat Jawa Tengah, para santri Ma'had Tahfidz Al-Quran MAJT Basnas Jawa Tengah, yang saya hormati para pendengar setia Radio KI serta pemirsa MAJT TV dan TVku dimanapun Anda berada. Kajian pada malam hari ini yaitu Kitab Taqriratus Sajidah fil Masail Mufidah. Insyaallah akan mengusung sebuah tema tentang Kitabul Janaiz atau pemeliharaan jenazah yang insyaallah akan disampaikan oleh guru kita beliau Bapak Dr. Kiai Haji Muhyiddin Maghrib. Untuk itu apabila nanti para jamaah dan para santri yang ingin bertanya bisa langsung saja ditanyakan pada guru kita, narasumber kita. Dan bagi para pendengar serta pemirsa yang ingin bertanya bisa melalui chat WhatsApp-nya Radio Dais di nomor 0821 33670. Untuk mengawali kajian malam hari ini, mari terlebih dahulu kita membaca bacaan umur kitab ala niyatina wa ala niyatikum bi barakati suratul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Selanjutnya mari kita simak bersama dengan guru kita beliau Bapak Dr. Kiai Muhyiddin Maghrib. Waktu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, para sami'in, pendengar, pengikut ngaji kitab Ba'dal Maghrib yang saya hormati, khususnya yang ada di ruang utama sholat MAJT terdiri dari para santri Ma'had Tahfidz dan para jamaah yang masih berada di sini yang berniat untuk mengikuti atau mendengarkan pengajian ini. Melanjutkan bacaan saya yang telah saya baca di hari Senin yang lalu, ini ada sing telat kon rono. Dulu saya sudah membacakan Adabul Muhtadhar. Adabnya menghadapi orang yang sakit menghadapi mati. Dulu sudah saya baca baru nomor 2. Ada 4. Salisan yang ketiga, kalau menghadapi orang mau sakit, mau mati, ayat ro'a hendaknya dibacakan atau membaca indahu di sisi atau di dekat orang yang sakit itu. Baca apa? Suratai Yasin war-Ra'd. 2 surat, yaitu surat Yasin dan surat Ar-Ra'du. Kenapa dibacakan surat Yasin? Ya, al-hikmatu min qiraati Yasin, karena hikmah dari membaca surat Yasin itu istimaluha ala ahwalil qiyamah wa ahwaliha. Itu di sana menyangkut soal kiamat. Wa taghayyurud dunya wa zawaliha. Ya. Nanti akan hilangnya atau berpindahnya dari dunia.
Naimul Jannah, di sana juga diceritakan di dalam surat Yasin tentang nikmatnya surga. Wa azabi jahannam, juga azab jahannam. Begitu seterusnya. Wa yukhadhu min hadhihi hikmah qiraatuha jahron. Sebaiknya membaca Yasinnya itu jahron. Jadi di dekat orang mau mati itu dibaca jahron. Dibaca keras, bersuara maksudnya. Jangan alon-alon seperti orang zikir hanya didengar oleh yang membaca, tapi supaya didengar oleh orang lain, khususnya terdengar oleh al-muhtador tadi, orang yang sakit menjelang mati. Ya, dengan harapan barokahnya surat Yasin itu membuat dia menuju kepada kesadaran menghadapi mati. Kenapa membaca surat Ar-Ra'd itu? Di sini di dalam syarahnya diterangkan liqauli Sayyidina Jabir bin Abdillah, karena ada pendapat atau pernyataan Jabir bin Abdillah. Pendapatnya atau pernyataannya gimana? Innaha tuhawinu khurujal ruhi, bahwa membaca surat Ar-Ra'd itu akan memudahkan keluarnya ruh. Loh, kenapa kok yang dicari memudahkan keluarnya ruh? Kan malah eman-eman gitu, ada orang yang ngeyel begitu. Kan eman-eman, biar nanti awet nggak keluar-keluar ruhnya. Lu proses keluarnya ruh itu sakitnya luar biasa. Semakin lama, semakin susah, itu semakin sakit yang bersangkutan. Jangankan kita orang biasa, Nabi saja, kekasih Allah itu, beliau merasakan sakitnya itu, keluarnya ruh. Itu untuk mengajarkan kepada kita bahwa Nabi aja sakit. Berarti keluar ruh itu betul-betul sakit. Kalau saya bodoh-bodonan, gampang-gampangnya begini. Keluarnya ruh itu kan puncaknya hidup menjadi mati. Lu awe dhewe tiba mak gleduk ngono wae lara kok. Itu baru kecil ya. Ketabrak sepeda motor, lalu kemudian patah tulang, tuh sakitnya bukan main. Loh, kalau mati itu ya mbahne patah tulang toh ya. Ada orang yang menganggap kalau mati itu sudah enak, tenang, bebas rumangsane, lalu kemudian bunuh diri karena utangnya banyak, karena masalahnya banyak. Sansoyo. Ya, jadi saya ulangi sekali lagi, liqauli Sayyidina Jabir bin Abdillah, innaha tuhawinu khurujar ruhi. Ya, membaca surat Ar-Ra'd itu memudahkan proses keluarnya ruh. Kan doa kita itu yang sudah hafal, hawin alaina fi sakaratil maut. Mudahkan, hawin alaina fi sakaratil maut. Yang keempat, ayu hasana dhannuhu billahi. Hendaknya orang yang mati menjelang sakit menjelang mati itu supaya dia diarahkan husnudzon billahi. Husnudzon billah. Jadi supaya husnudzon billah. Jadi kalau ada orang sakit, aduh sakitku kok abot iki Mas, jarine dokter bertahan berapa minggu gitu. Nah, kita harus memberikan sikap kepada dia supaya husnudzon billah lah. Itu pokoknya semua adalah kehendak Allah. Apa yang dikehendaki oleh Allah itu yang terbaik buat Anda. Sudah, Anda yang penting tenang saja. Itu kan hitungannya dokter. Wa yuraghabu, didorong fit taubati supaya tobat. Ya, orang sakit
yang sudah repot itu suruh tobat. Wa kitabatil wasiyati, begitu juga didorong sampean pesene opo wasiat. Di wasiat itu ada wasiat bitakwa, ada wasiat harta benda. Jadi biasanya sing urip ki pengennya wasiat harta benda, kuwi umahe nggo anak wedok, tanahe sawahe nggo anak lanang, pengennya wasiate ngono. Nah, niku apa itu ajakan atau ajaran agama kita dalam menghadapi orang yang akan meninggal dunia. Itu nanti semua akan menimpa kepada kita, kepada keluarga kita. Orang tua Anda yang sudah sepuh itu suatu saat akan mengalami. Ya, Anda sendiri nanti kapan saatnya juga akan mengalami. Nah, yang hidup keluarganya itu supaya bisa memenuhi adab-adab al-muhtadhar itu. Selanjutnya mayusannu ba'da mautihi. Hal-hal yang disunahkan kalau sudah mati, gimana sikap kita atau perlakuan kita, wa qabla ghuslihi, dan sebelum dimandikan. Nanti kalau sudah dimandikan ada lagi ajarannya. Disunahkan kalau orang yang sakit itu kemudian mati dan belum dimandikan, pertama taghmidu ainaihi. Taghmidu ainaihi, memejamkan kedua matanya. Biasanya orang meninggal itu ya sering melek. Ya bahkan ada yang meleknya itu ekstrim, roto mendeli. Itu supaya dipejamkan. Cara memejamkannya, usap dari atas ke bawah ini. Kalau telat memejamkan itu nanti sulit, meremeh angel, semakin lama semakin, karena dia sudah mati sarafnya. Tapi kalau begitu naza, begitu meninggal dunia lalu kemudian diusap, itu rada gampang. Itu ya. Jadi kalau kamu ngadepi mertuamu kayak gitu diusapin gitu. Sudah punya calon mertua. Kita yang punya ini. Ainaihi berarti kedua matanya gitu ya. Kalau meninggal sudah merem ya alhamdulillah. Ya. Ini kalau meninggal dalam keadaan matanya terbuka, melek, itu Jadi kalau orang meninggal ora konangan, ya, berjam-jam atau bahkan lebih dari sehari, posisi matanya terbuka itu nanti angel. Karena itu kalau ada keluarga kita yang mau meninggal itu ditunggoni. Nah, salah satu acara nunggoni itu maos ke surat Yasin dan Ar-Ra'd itu. Ayulakinal syahada, ditalkin atau diajarin membaca syahadat. Di antaranya itu kemarin. Yang kedua, syaddul lahyaihi. Syaddul lahyaihi. Mengikat ini, apa ini namanya? Dagunya. Bisobatin aridotin, dengan kain. Tapi kainnya jangan kecil, itu nanti melintir. Jadi yang kayak perban yang dibuka gitu loh. Kalau di rumah sakit biasanya pakai perban itu. Perban, tahu perban? Kain yang biasa untuk mengikat kalau luka itu toh. Nah, ini terus kemudian ke atas kepala diikat. Apa maksudnya? Supaya jangan mangap. Mangap itu bahasa Indonesianya apa? Mangap itu apa, Mbak?
Melongo-melongo itu loh. Mulutnya biar jangan melongo. Anak TV itu kan bahasanya pinter-pinter ini. Apa mangap itu? Menganga. PR ya, besok cari di kamus ya, mangap itu apa? Kalau bahasa Jawanya kan enak, mangap, melongo, ngowoh. Pokoknya mulutnya terbuka. Yar butuha fauqarasihi, diikatkan ke atas kepalanya. Jadi ini memang ya kudunya ono peragaan ya. Ada peragaan, ini diikat ke atas, lalu ditali gitu. Jadi meskipun jenazahnya tidak mangap, ya tetap dikasih bagusnya. Karena nanti takutnya itu berubah. Nah, makanya di kalangan anak-anak kecil ning desa iki ana wong mati kok melek medeni. Ana wong mati kok mangap, wah medeni. Sansaya apa kuwi? Ngeri. Padahal ya tapi itu sunnah loh ya, sunnah aja tidak wajib ya. Talinu mafasilihi. Yang ketiga, melemaskan persendian. Nah, jadi kalau habis mati itu digini-giniin ya. Supaya nanti jangan kaku. Karena kalau kaku dan kakunya posisinya nggak enak. Wah, ini medeni meneh. Cah desa medeni. Kaku kok ngene. Terus nggak bisa diterapkan begini. Makanya jadi kalau ada orang meninggal itu dilemeskan, lalu kemudian diposisikan sedekap seperti orang sholat. Nah ini problemnya itu sering, atau kadang-kadang ada orang yang meninggal proses meninggalnya itu tidak ditunggoni, lalu kemudian konangannya wis suwi. Nah itu kalau sudah lama itu biasanya proses melemaskannya itu biduhnin dengan minyak, gosok minyak, terus inihtaja ilaihi kalau dibutuhkan kayak gitu ya dikasih minyak, nah, minyak pelumas gitu loh, minyak lentik, minyak goreng itu. Nah ini kamu santri itu harus tahu itu, karena kalau ada keluarga yang meninggal itu kan yang dijaga kan orang-orang seperti ini. Lucu malah orang Arab meninggal malah melayu wedi. Oh, kok ini hafil Al-Quran kok wedi karo mayit. Kalau mayit itu saudara kita, orang tua kita, ya enggak lah. Yang keempat, naz'u thiyabi mautihi, melepas pakaian ketika mati itu, waktu meninggal itu kan pakai pakaian. Nah itu supaya sebelum dilakukan aktivitas seperti ghusluhu, memandikan, itu pakaiannya itu supaya dilepas. Dilepas, ya caranya melepas itu kalau angel biasanya terpaksa digunting. Ya misalnya si ibu meninggal dunia nganggo daster, kan kalau dicopot, dideke, ditangeke ngono kan yo kurang kurang hormat. Nah udah digunting aja keras. Saya melihat praktek ini justru oleh Pak Modin dan Bu Modin itu keras, nyopotnya gampang. Sudah, pakaian yang dipakai waktu proses mati itu sudah buang saja. Kalau sudah dilepas pakaian yang pakaian yang dipakai ketika mati itu, kemudian wasatruhu bisaubin khafifin, kemudian ditutup
dengan kain yang tipis-tipis saja. Ya kain biasa itu. Maka kalau di prakteknya itu biasanya terus orang itu dikerukupi dengan jari. Jari itu kan panjang. Bisa menutup dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dah itu tutup. Itu saubin khafifin. Jadi jangan pakai yang tebel-tebel, apalagi pakai terpal, apalagi tutupnya pakai ini apa ini? Ini apa ini namanya? Karpet. Ojo. Saubin khafifin. Yang kelima, wad'uhu ala saririn. Hendaknya terus kemudian diletakkan di sarir. Sarir itu dipan tempat tidur itu loh. Nah, biasanya di masjid-masjid itu punya apa itu kerendo ya. Kerendonya itu bisa dibuka toh. Nah, tutupnya dibuka, kemudian itu dasar kerendonya itu dipakai untuk meletakkan jenazah. Nah, di rumah-rumah biasanya ada yang punya dipan kecil itu. Dipan ukuran 1 orang. Saya dulu punya itu. Kayunya jati, nggak tahu sekarang kemana ya. Yustaqbalu bihil kiblata kal muhtador. Kalau sudah meninggal, ini belum dimandikan loh ya, belum. Memandikan itu kan biasanya pakai proses. Kose ngenteni keluarganya kumpul, karena yang mau memandikan biasanya keluarga. Atau kalau tidak keluarga, yang memandikan itu Mbah Modin. Lah nunggu Mbah Modin kadang antri loh ya. Mbah Modin itu satu kelurahan satu misalnya. Kalau ada yang meninggal banyak, otomatis orang harus nunggu antri. Selain Mbah Modin, gimana? Doraiso, Dorawani. Nah ini kalau sambil nunggu itu supaya yustaqbalu bihi al-kiblata, supaya dihadapkan ke kiblat. Ya kayak posisinya kayak posisi jenazah yang diletakkan di liang lahat itu. Kal muhtador, seperti orang yang sakit menjelang mati. Yudau ala batnihi syai'un thaqilun. Jadi kalau ditelentangkan begini, yudau ala batnihi, di perutnya itu syai'un thaqilun. Diselei apa ya? Barang yang agak berat. Supaya nanti kalau ada apa-apa, angin dan sebagainya itu tidak nyilak. Jadi aku bahasanya campur-campur Jawa karo, kan saya ini aslinya kan santri, jadi ya isone Jawa ngono lho. Bahasa Indonesia iki lali waktu aku jadi dosen ya kayak ngomongnya bahasa Indonesia terus. Ya, Zin. Ini dulu mahasiswa saya dulu. Tapi sekarang sudah saingan sama saya, sama-sama S2. Sayun sakilun itu upamanya gini loh, kalau kamu naruh makanan di meja makan, supaya tidak dilalari, itu ditutup pakai tisu kan. Tapi tisu ini bisa mabur, supaya tisunya orang mabur, diganjel sesuatu yang berat. Nah, itu jenazah itu perutnya, di bagian perutnya supaya dikasih itu. Kami kosin seperti gunting, au saifin atau peso, au miratin atau koco. Pokoknya diletaki apa itu. Orang pahamnya itu kalau diletaki gunting itu berarti ki nggo medeni apa we jin supaya tidak berani mendekat gitu. Wah we. Yang kedelapan ad-du'a ulil mayyiti, doa untuk mayit. Bisabati wal maghfirah war rahmah wa dzalika lihtiyaji ilaihi. Jadi kalau kamu itu namanya takziah, tilik kematian,
Itu yang paling utama itu mendoakan. Saya dulu waktu jadi guru ya, kalau ada orang tuanya murid meninggal itu saya giring murid-murid saya, ayo takziah. Mau tekan kono ki guyon, uncal-uncalan permen. Waktu itu belum ada zaman aqua itu belum. Jadi wedange ki teh ning nggon cangkir-cangkir kuwi. Terus dibagi permen-permen. Nah, terus muridku ki uncal-uncalan permen. Takziah itu ndungake, tekan kono kuwi ya baca bacaan-bacaan yang intinya itu mendoakan jenazah, minta diampuni, jadi istighfar, minta diberi rahmat, lihtiyajihi ilaihi. Kenapa? Itu yang dibutuhkan oleh jenazah. Jenazah ki ora penting, kowe setor muka ngono tok rumasane apa. Aku wis takziah kok. Tahu ke jenazahnya kan nyaksikan itu kalau saya datang itu. Jenazah itu apalagi keluarga yang dibutuhkan tuh doa. Karena itu kalau orang takziah itu yang terpenting ini tadi membaca maghfirah, rahmah, mengharapkan dari Allah untuk almarhum. Syukur kalau terlibat dalam menyelenggarakan sholat jenazah. Jadi koyoke percuma takziah tekan kono cuma tenguk-tenguk tok. Yang dibutuhkan oleh mayit itu doamu. Kalau sholat jenazah itu isinya doa loh. Jenazah itu pertama baca Fatihah, kedua baca sholawat, ketiga Allahumma gfir lahu, dan seterusnya. Takbir keempat Allahumma la tahrimna ajrohu. Doa intinya itu. Ada pertanyaan Mas Faizin? Dodi cerita soal jenazah Dodi ora wani takok. Kalau misal ada orang yang meninggal, dia berwasiat nanti ketika saya meninggal dibuntel dengan kain kafan yang terbuat dari sutra. Apakah wasiat tersebut dijalankan ataukah tidak? Ya, sesungguhnya ini nanti ada bab tentang apa itu kafannya, kafnuhu. Tapi baiklah karena ini sudah ditanyakan, itu pesan yang tidak harus dipenuhi, bahkan bisa jadi haram itu. Kenapa? Pemubadziran. Sutra ki larang lho regane. Kalau orang meninggal dibungkus dengan kain sutra itu artinya dia akan membuang kain sutra itu percuma, dikubur. Nah ini pemubadziran itu kan tidak boleh. Nah karena itu kain kafan itu kain biasa, sederhana. Jadi andaikan yang meninggal itu presiden, menteri, ya tetap kain kafannya kain kafan biasa saja. Jangan karena presiden lalu kemudian menjadi harus dengan kain sutra. Kecuali non-Islam itu saya nggak urusan toh. Kalau non-Islam itu saya kemarin nengok jenazah tetangga yang Katolik itu rumah sakit malah jadi ayu banget. Karena dipacai, dinggoni lipstik. Ya, tapi nanti ada keterangan tersendiri nanti ketika sampai pada bab kafan. Kewajiban terhadap jenazah itu kan ada 4. 1 ghusluhu, yang kedua kafnuhu, yang ketiga sholat, yang keempat dafen, mengubur. Nanti ada pembahasan tentang itu. Yang ke-9 masih ada yubadaru bibaroati zimmatihi. Yubadaru hendaknya disegerakan
bibaroati zimmati, untuk melepaskan zimmahnya, tanggungannya. Karena itu ada tradisi kalau upacara pelepasan jenazah itu, sambutan dari keluarga itu menyampaikan biasanya, jenazah ini orang biasa karena itu mungkin punya utang, mungkin punya tanggungan, mohon sekira itu tidak bisa diikhlaskan supaya bertemu dengan keluarga untuk membayar zimmahnya itu. Jadi itu harus menjadi kewajibannya keluarga yang ditinggal. Jangan sampai orang meninggal nggawa tanggungan. Itu nanti bisa jadi, kalau tanggungannya berat itu bisa jadi bangkrut dia deh. Itu namanya orang bangkrut di akhirat. Amale akeh, salate akeh, posone nemen, zakate tekan kono. Amal-amal itu pahalanya dipakai untuk bayar zimmah, gara-gara dia punya utang tidak dibayar. Akhirnya entek amale. Ini jangan sampai begitu. Jadi harusnya itu proaktif keluarga itu. Bapakku duwe utang piro? Bapakku duwe utang apa? Jangan malah sembunyi. Uangku aku ndak ditagih. Kasihan. Kalau kamu sekarang nanggung utangnya bapakmu, bayari, kok suatu ketika kamu mati itu anakmu itu nanti akan membalas. Jangan sampai dibalas dengan kebalikannya, gara-gara kamu ora gelem nanggung utangnya bapakmu sing sithik, kowe duwe utang anakmu gah bayar. Sing utang bapak aku kon bayar. Utangnya nggo kawin meneh kok. Nah dilalah, alasannya ono to. Utangnya nggo kawin meneh malah anake ora kopen, entek duite. Gara-gara kepencut rondo ayu. Jadi kamu jangan bangga ya kalau bapakmu payu meneh. Kok bangga bapakku laris. Wis duwe make wae si akeh sing pengen kok. Jangan. Yubadaru bibarati zimmatihi, supaya segera membebaskan tanggungannya, wa inqadhu wa infadhu wasiyatihi, menginfalkan melaksanakan wasiatnya. Dia wasiat apa? Laksanakan. Wal i'lam bimautihi, dan kemudian memberitahu tentang kematiannya. Jadi kalau bapakmu meninggal, orang tua kita meninggal, kamu WA kemana-mana ya. Ini bapak saya meninggal jam sekian di sini. Mohon doanya ya, dan mohon maafkan kesalahan bapak saya. Tuh, penting itu. Iklan. Maka ada tradisi di kampung-kampung kita itu, kalau ada yang mati itu diumumkan dengan speaker di masjid. Ini termasuk bagian dari ajaran di dalam kitab ini. Yang ke-10, secara umum al-mubadzarah bitajhizihi. Segera dilakukan tajhiz, pemeliharaan jenazah itu. Upokoro ya, bahasa lain memelihara jenazah itu namanya upokoro, upokoro jenazah. Segera, jangan ditunda-tunda. Wa yubda'u bi ghuslihi, dimulai dari memandikan. Ghuslihi. Nah, kalau orang tuamu meninggal, saudara dekatmu meninggal, upayakan kamu bisa ikut memandikan. Mengkonek wis kadunganmu gelo nanti kamu. Aku wingi kok ora memandikan ya. Ya terlibatlah orang ketang nek sing abot nek bagian mangku gitu ya. Kalau yang ringan ya pokoknya datang ke situ, ngambilkan air, dikucurkan, ikut. Asal yang penting sesuai dengan ketentuan. Lanang sing ngedusi, lanang, wedok sing ngedusi, wedok, kecuali mahramnya. Jadi kalau kamu laki-laki tapi ngedusi ibumu, ento.
Masih belum ada pertanyaan? Dungaren ini biasanya delitir sing takok iki koden iki gitu. PDW wedi kok ya. Heeh. Ini katanya wedi iki arep takok ki engko nek ngobengi ngimpi. Tanya, ada pertanyaan? Jangan bagaimana pengalaman kematian, bahwa aku belum tahu ngalami. Tidak ada yang tanya? Biar takok kita lagi. Ya, kita teruskan. Hukmu tajhizil mayiti, hukum mupokoro, memelihara jenazah itu apa? Fardu kifayatin, hukumnya fardu kifayah. Tumrape sopo alaman wong alima yang tahu bihi minal muslimin al mukallafin. Ya, orang yang tahu ada orang mati, ya dia yang wajib. Keluarganya jauh, apalagi nggak tahu. Yang tahu. Nah, biasanya kapak-kapaknya akhirnya tonggo ya, yang biasanya itu pertama kali tahu ada kematian. Tajhizul jenazah itu hukumnya fardu kifayah. Saya nggak tahu ini di kitab ini kok ada pernyataan begini. Fala yakfi fi'lul malaikati. Tidak cukup pekerjaan malaikat. Jadi begini ceritanya itu. Kalau orang khawas, saya pernah membaca itu namanya Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni itu orang sederhana, tapi itu coro saiki wali gede. Wali bukan sembarang wali, tapi wali gede, wali yang termasuk diakui oleh Nabi. Nggak pernah ketemu tapi dengan Nabi. Al-Qarni itu ya sekitar Yaman gitu ya. Itu ceritanya, itu ada cerita begitu. Waktu Uwais Al-Qarni meninggal, itu banyak sekali orang yang terlibat dalam tajhizul mayit. Tidak dikenal oleh orang situ. Siapa itu yang memandikan? Ternyata ceritanya itu para malaikat yang menjelma menjadi seperti manusia. Dia menyambut kematian Uwais Al-Qarni itu, lalu dalam rangka penghormatannya, mereka itulah yang memandikan. Terus bukan hanya memandikan, yang sholat juga banyak. Jadi ibaratnya bingung, kisah apa wong di donyolati, wah kemen. Kira-kira wonge antik-antik, bagus-bagus. Ya. Begitu sampai selesai dikuburkan dalam cerita itu, dah orang-orang pada pulang. Besoknya itu kuburannya dicari nggak ketemu. Di mana kuburannya? Jadi kan ada orang yang inisiatif karena jadi pembicaraan corone iki diskusi ngono ya. Wingi sing ngedusi Uwais ki sapa? Uwais ki wong kaya ngono tok kok sing ngedusi wonge pirang-pirang. Diskusi-diskusi akhirnya lain hari itu yuk kita tengok, kita tilii kuburannya piye jajal. Digoleki ora ketemu. Nah ini artinya bahwa orang itu, Uwais itu jadi orang yang selebritis langit, bukan selebritis dunia, jadi mati kelihatan dihormati oleh orang-orang langit. Itu untuk menunjukkan kepada masyarakat saat itu bahwa Uwais itu bukan orang sembrono. Kui luar biasa, kui wali gede. Kadang-kadang begitu, wali itu ya kelihatannya seperti orang biasa saja, jebulannya wali. Dalam cerita banyak seperti itu. Ya ini kelihatannya biasa-biasa aja. Jangan-jangan di antara ini ada yang
nantinya jadi wali gitu ya. Kalau saya sudah jadi wali murid. Fala yakfi fi'lul malaikati. Jadi tidak cukup hanya dilakukan oleh malaikat. Awisobi ila inta'ayyana alaihi, kecuali kalau betul-betul nyata. Jadi kalau ada orang ngaku-ngaku Gus didusi kok, siapa yang didusi? Malaikat. Nah, ini jangan sampai pengakuan seperti ini lalu kemudian dipercaya. Kecuali inta'ayyana, betul-betul. Lah aku betul-betul sudah dimandikan, ini sudah bersih kok. Ini kelihatan seger loh anunya, baru didusi. Nah, itu namanya ta'ayyana. Terus dibungkus dengan kain kafannya nyata. Wa yakfi ghuslul jinni. Cukup orang itu juga kalau mandi jenazahnya itu dimandikan oleh jin. Indar Romli menurut Imam Romli, khilafan Ibnu Hajar. Jin melu-melu ngedusi. Kaki saya wedi. Cerita ini saya wedi toh? Enggak takut sama jin. Kamu sendiri jin ya. Dobitul mayiti, ukuran standar mayit alladzi yajibu, yang wajib tajhizuhu, di tajhiz, di upokoro, yaitu kullu muslimin, tiap-tiap orang Islam, wairi syahidi, yang bukan mati syahid, wa ghairi sakti, dan bukan bayi yang keguguran. Nah, nanti di bawah ada rincian syahid itu apa, bagaimana, lalu bagaimana menghadapinya. Nanti ada. Itulah kira-kira. Jadi kalau orang biasa, muslim, bukan mati syahid, yaitu tajhiz itu wajib. Kalau mati syahid itu nanti khusus, tajhiznya terbatas. Ngaten anak-anakku sekalian, para santri dan jamaah sekalian, kita akhiri wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.